pertanyaan. Apa yang kalian pahami dari materi artikel ilmiah populer? Apa yang kalian dapatkan? Pikirkan. Itu pertama. Setelah sudah memahami artikel ilmiah populer, cara mengamati artikel ilmiah, kemudian memahami kalimat fakta dan opini, kemudian cara mengumpulkan data artikel ilmiah populer. Apa yang kalian dapatkan dari materi? Sebelah sini? Kenapa? Ya Mas? Dapat mencari data. Oke, sebelah sini? Apa? Menambah informasi. Oke, sebelah sini? Apa yang keras? Oke, dapat menemukan data dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Nah, itu ya manfaatnya kita sudah mempelajari artikel ilmiah populer yang materi di dalam buku itu. Apa manfaat yang kalian dapat setelah paham materi artikel itu? Kemudian tentang mempelajari, ini pertanyaan umum ya. Di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kira-kira pendapat kalian apa? Utarakan sebelah sini. Apa? Biasa saja. Sebelah sini yang keras. Biasa saja. Biasa saja. Sebelah sini. Antusias. Oke. Biasa saja. Oke. Sekarang saya mau menyampaikan beberapa pengetahuan yang baru kemarin saya dapatkan pada acara tanggal 1 November. Ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pusat Studi Al-Quran. Itu miliknya, pendirinya adalah Abi Quraish Shihab, pengambil kitab Tafsir Al-Misbah. Pada sambutannya itu yang sambutan pemenang. Oke, jadi kaitannya bahasa Indonesia itu kenapa diterapkan di semua bangku sekolah, entah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah nanti kalian akan mengenyam pelajaran bahasa Indonesia. Salah satu hal kenapa ini disampaikan, ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk pertama, bagaimana caranya kalian itu membaca dan memahami informasi dengan baik, relevan, dengan objektif, dan sesuai apa yang kalian butuhkan. Salah satunya untuk pengetahuan umum, untuk banyak hal. Ada satu kutipan menarik. Kanjeng Nabi dulu itu waktu mendapatkan wahyu pertama, apa surat apa? Ada sebagian pendapat Iqra itu waktu itu Nabi membaca. Kenapa tidak membaca? Karena beliau sedang berpikir, apa yang saya baca malaikat tidak ada tulisan apapun. Dari situ ada yang namanya Iqra itu bagaikan kalau dalam pengertian di bahasa Indonesia itu konsentrasi itu fokus pada satu objek menggunakan rasional. Kalian membaca tulisan ini, pikirkan, kalau Bismi Rabbik itu ada namanya kontemplasi. Kalian dengar kan istilah kontemplasi? Kontemplasi itu fokus pada satu objek menggunakan rasa, menggunakan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Ya,
Oke, kaitannya di situ. Salah satu supaya balance. Kita sudah bisa mempelajari bahasa Indonesia dulu, kemudian mempelajari yang hal-hal lain. Tuh. Terus kedua, membaca itu tidak hanya membaca apa yang kita ada di tulisan. Ada istilahnya observasi. Siapa yang tahu observasi? Yang keras, Mas? Pengamatan atau peninjauan secara cermat. Oke, pengamatan atau peninjauan secara cermat. Kalian itu mengamati situasi di sini itu sama dengan membaca situasi. Jadi membaca itu tidak hanya dari teks, tapi melalui observasi. Hanya istilahnya di dalam bahasa Indonesia ada observasi. Oke? Cukup sampai sini. Nah, jadi ada hal baru lagi nggak kira-kira tentang mempelajari bahasa Indonesia? Oke, tidak apa-apa, tidak harus langsung suka. Ada hal baru lagi tentang mempelajari bahasa Indonesia? Kurang ya? Oke. Sekarang lanjut ke pelajaran halaman 96. Tentang apa? Mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Coba dibaca dulu 5 menit, saya tunggu. Cukup ya waktunya ya. Oke, kita bahas sekarang tentang mencermati langkah penulisan artikel ilmiah. Sekarang dengarkan dulu sambil diikuti halaman-halamannya. Pertama, bagaimana sih cara langkah menulis artikel ilmiah itu? Pertama, tentukan topik artikel. Contoh, budaya membaca peserta didik kelas 8. Manfaat kebiasaan sarapan pagi bagi peserta didik. Itu judul-judulnya ya. Topik-topiknya itu, bukan judul topik. Poin kedua, tentukan topik dan tujuannya. Tujuan penulisan artikel ilmiah populer. Topiknya budaya membaca peserta didik kelas 8. Tujuannya apa? Untuk mengetahui informasi tentang jumlah buku yang dibaca peserta didik kelas 8 dalam 1 bulan. Itu ya contohnya salah satunya. Yang kedua, kebiasaan sarapan pagi peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya ya, mengetahui banyaknya peserta didik yang sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Itu ya judulnya dan tujuannya. Kemudian tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemarin kita sudah membahas cara mendapatkan informasi. Bisa melakukan apa saja? Baca tulisan orang lain. Bisa wawancara. Tadi misal topik yang pertama apa? Jadi baca. Kalian bisa melalui wawancara. Pertama, observasi dulu. Kira-kira yang di perpustakaan, teman-teman itu yang sering bolak-balik yang benar-benar membaca buku itu ada berapa? Dia apakah sering? Berapa orang? Kemudian kalian bidik siapa saja yang sudah ketahuan sering dan suka membaca. Terus diwawancara. Kenapa suka membaca? Buku apa aja yang kalian sukai, yang kamu sukai? Dalam 1 bulan itu berapa buku, berapa informasi, berapa tema-tema yang kalian baca? Atau menyebarkan kuesioner. Seperti kemarin, kuesioner itu bisa kalian sebar di kelas 8K misalkan. Pertanyaannya, seberapa suka kalian membaca buku?
apakah lebih banyak yang suka membaca dan yang tidak, ya kan? Nanti kesimpulannya ada di akhir. Kok kebetulan kelas 8 tidak yang membaca hanya sedikit ya, berarti nanti isi karya ilmiahnya isi apa namanya? Artikel ilmiahnya tentang berapa jumlahnya, misalkan banyak, nanti kan ada sebab-sebabnya. Atau membaca tulisan orang lain, misal ada penelitian sebelum ini sudah ada meneliti kelas sekolah MTS minat baca, sekolah MTS 1 bulus, biasanya itu ada. Poin yang keempat, coba tuliskan pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Contohnya, baca apa Mas? Anak yang baru membaca memiliki banyak pengetahuan yang dapat membantu mereka meraih prestasi. Oke, itu contohnya. Pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Misalkan pada saat kalian mencari data itu, kalian mendapatkan informasi, oh anak yang suka membaca orangnya begini, yang kurang suka membaca begini. Nanti kalian taruhlah yang suka membaca. Itu yang menurut kalian. Orang yang suka membaca, anaknya jadi memiliki banyak kosakata yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu, misal gitu-gitu, atau lebih disiplin, atau lebih luas pengetahuannya. Nah, itu ada pendapat kalian. Apa kemarin soal pendapat? Kalimat pendapat itu apa? Istilahnya di dalam karya ilmiah populer itu apa? Sebuah pendapat sifatnya objektif, opini. Oke, opini. Ya, ada opini kalian. Nanti kalimat faktanya dapat dari mana? Ya, dari yang seperti yang sudah kita bisa mengambil dari riset atau dari banyak hal. Itu opininya ya, tentang pendapat penulis. Kemudian yang nomor 5, tulislah sebuah artikel berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Itu ada contohnya. Poin nomor 5. Coba dibaca dulu. Dia ngomongin soal apa sih itu? Kelas 8C sama suka membaca buku. Coba dibaca semuanya. Dari kelas 8C yang Oke, itu contohnya ya. Contoh karya hasil artikel apa? Artikel yang ada di sini judulnya peserta di kelas 7 sampai 8 sangat suka membaca. Itu contoh. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Paham ya, mengamati. Kira-kira bisa nggak bikin menulis karya ilmiah populer ke depannya? Bisa? Ya. Membahas yang kelompok kemarin sudah jadi belum? Sudah ya? Ini saya masih punya kertasnya. Sekarang kita membahas soal cara mengumpulkan data. Berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah mengelompok. Ini kelompok berapa? 3. Coba saya beri waktu 3 menit untuk ngomongin soal isinya apa saja sesuai dengan yang saya dapatkan kemarin informasinya. Kemudian nanti dipresentasikan di tempat, tapi berdiri per kelompoknya. Di tempat tapi berdiri. 3 menit ya. Jangan lama-lama, kan tinggal membacakan hasilnya. Kelompok berapa?
Dua. Ke kiri. Ada ke sini ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bapak Tua ingin memperkenalkan hasil riset kami yang berjudul metode pembelajaran yang efektif untuk memudahkan siswa bisa paham dan bisa bertanya. Oke, bacakan Mas informasi yang didapatkan apa saja? Dari hasil riset kami, siswa diharap untuk membaca materi yang ingin dibahas sebelum guru menjelaskan materinya. Oke. Serta dengan Sudah ya, katanya segini. Oke, terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2. Ada lagi yang sudah? Ayo. Presentasikan. Sekarang semuanya satu kelompok. Silakan ya teman-teman. Kelompok 5. Dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang pengalaman belajar pengalaman saya lulusan mengikuti jalur cabang. Oke, ada lagi? Sudah? Terima kasih, boleh kembali. Sudah? Kelompok 1? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke. Kelompok sama kelompok berapa? Kelompok 6 boleh dipresentasikan besok karena waktunya sudah habis. Kita tutup ya hari ini. Kira-kira dari pelajaran hari ini dan materi yang kemarin barusan kita bahas, ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Ditunggu ya, kelompok ini sama kelompok sana. Terus materi hari ini tadi belum nulis ya? Nulis ya? Materi hari ini. Oke, kita tulisnya besok saja. Kemudian tidak ada yang ditanyakan? Paham ya tentang tentang mengamati, mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Sudah paham ya? Semoga beneran paham, tidak hanya gitu. Oh iya, saya paham. Kita tutup hari ini, semoga